Halo guys, ketemu lagi dengan Max Motovlog. Kalau kalian yang suka touring, suka adventure, suka petualangan, kayaknya kalian harus nonton video ini sampai habis. Karena dalam video ini saya mau kasih apa ya? Kenapa jadi bingung ini, Pak? Di video ini mau kasih 5 contoh motor, 5 motor touring kelas 250 cc di Indonesia yang menurut Max Motovlog itu terbaik di Indonesia. Oke, simak videonya. Jadi yang pertama adalah Suzuki Inazuma 250. Kalau pertama kali kulihat ini motor Inazuma, saya itu pasti akan selalu ingat sama Honda Mega Pro. Nah, entah kenapa saya melihat desain headlampnya itu kayak agak-agak mirip begitu. Entah siapa yang mencontek siapa, tapi kayak mirip sekali dari bulat-bulatnya dan sebagainya. Tapi kalau diperhatikan lagi, Suzuki Inazuma ini ada satu ciri khas yang membedakan dengan motor touring naked lainnya di kelas 250 cc. Itu kalau kita lihat dari depan, lampu sennya itu tidak lengket di batok headlampnya. Jadi beda dengan motor-motor lain, dimana motor-motor lain itu headlampnya sennya selalu melengket ke headlamp. Tapi pada Suzuki Inazuma 2,5 ini lampu sennya justru ada di serutnya. Jadi ada di sekitar, dia nempel di serut kiri dan kanan, jadi bagian sini dan di sini dia tuh nempel di situ. Nah, untuk urusan mesin, motor ini bisa dibilang cukup menjambak sekali. Bisa dibilang ya cukup tangguh lah untuk menerabas medan-medan berat di Indonesia, karena didukung dengan posisi ridingnya yang tegak dan motornya juga agak panjang. Itu yang bikin motor ini seimbang, dan tentu saja dengan posisi tegak pengemudi atau pengendaranya jadi tidak mudah pegal-pegal. Meskipun dipakai dalam perjalanan yang jauh 400 kilo ke atas, ya itu bisa tetap tahan sampai jam waktu istirahatnya nanti di rest area tentunya. Nah, di urusan mesin, Suzuki Inazuma ini didukung dengan mesin 4 langkah SOHC 248 cc, terus transmisinya sampai 6 speed. Jadi dengan
apalagi didukung dengan tangki yang bisa memuat itu sekitar 13,3 liter ya kalau tidak salah. Jadi Suzuki Inazuma ini bisa sangat diandalkan untuk touring jarak jauh. Tapi masalahnya motor Inazuma ini bisa dibilang kurang irit untuk motor touring karena konsumsi BBM-nya itu bisa 1 liter sampai 27 km rata-rata. Tapi sebenarnya itu bukan masalah yang berarti sih, karena rata-rata kan motor 250 cc memang konsumsi BBM-nya sekitar itu. Jadi sebenarnya kayaknya mau dibilang hemat enggak juga, tapi justru itu juga bukan sebuah masalah yang berarti untuk motor kelas 250 cc. Selanjutnya ada urutan kedua, ada Yamaha MT-25. Yamaha MT-25 ini kalau bisa saya bilang adalah motor varian MT kelas menengah mungkin, karena siapa tahu besok ada MT1, MT-15 atau apa seperti R series, ada R25, R6, R1, R15. Mungkin bisa saya bilang MT-25 ini adalah motor MT series kelas menengah setelah ada MT9, MT9 tracker ya, versi touringnya mungkin. Terus ada MT7, itu kalau MT7 kayaknya Eropa ya. Terus ada MT10 yang katanya MT10 ini tidak masuk di pasar Indonesia atau bagaimana. Saya juga kurang mengerti ini regulasinya. Jadi kalau kita melihat motor Yamaha MT-25 ini ukurannya memang sangat-sangat lebih bongsor daripada si Inazuma, karena kita lihat dari segi desain luarnya itu tangkinya memang agak besar. Saya kurang tahu juga berapa liter itu bisa tampung maksimal tangkinya, karena ini Honda Versa 150 dengan tangki sebesar ini kurang lebih 11 atau 13 mungkin. Jadi kalau MT yang sebesar gaban begitu, sebesar gajah, mungkin kapasitas tangkinya bisa lebih besar. Nah, meskipun tampilannya bongsor begitu, gendut begitu, tapi desainnya itu terselamatkan dengan bentuk ini slotnya yang 3D yang tajam-tajam itu, slot 3D yang tajam-tajam. Jadi adalah kesan-kesan ini, kesan sangarnya, ada kesan apa, ada kesan agresifnya di motor itu, meskipun bentuknya memang bongsor.
Untuk urusan dapur pacu, ya elah, dapur pacu, dapur kita semua. Untuk urusan mesin, MT25 ini didukung oleh mesin 4 langkah DOHC 249 cc, dan katanya motor ini tuh bisa mengeluarkan torsi sampai 22,6 Nm pada 10.000 rpm. Jadi mesin motor ini bisa dibilang cukup menjambak, karena mesinnya sendiri kan pakai mesin ini, mesin turunan dari R25. Jadi wajar lah kalau motor ini kencang. Ini kayaknya bisa saya bilang juga versi nakednya dari Yamaha R25, ya enggak? Karena mesinnya tidak beda jauh, cuma ada beberapa ini, mungkin ada beberapa upgrade, karena mengingat motor ini adalah motor naked. Oke, selanjutnya urutan ketiga ada Kawasaki Versys 2,5. Nah, Kawasaki Versys ini ada sebenarnya ada dua versi. Ada versi Tourer, dan ada versi City. Saya tidak akan membahas versi City, tapi saya akan lebih fokus ke versi yang Tourer, karena kita akan membahas motor-motor touring tentunya. Jadi Kawasaki Versys itu baru-baru saja di launching beberapa bulan yang lalu. Motor ini kayaknya langsung jadi primadona di kalangan pecinta touring kelas 250 cc. Jadi apa saja sih kelebihannya? Nah, pertama kali melihat Kawasaki Versys ini, kita akan melihat desain Kawasaki yang lebih fresh, lebih beda dari desain Kawasaki yang sebelumnya. Yang kita tahu itu ada Kawasaki Ninja Z 2,5 dan kawan-kawan. Nah, di sini Kawasaki lebih mengeluarkan versi touring, lengkap dengan aksesoris khas motor touring lainnya. Dari segi desain, motor ini ya bisa saya bilang nilainya kalau dari 1 sampai 10 saya kasih berapa ya? Saya kasih 8,5. Kenapa? Karena motor ini sudah dilengkapi dengan handguard, ada juga windshield, bahkan ada kayak besi tubular yang bisa melindungi mesin, dan ternyata itu sudah nempel di bodi motornya sendiri. Jadi kalian tidak perlu lagi membeli aksesoris berupa tubular dan sebagainya. Nah, bahkan Kawasaki juga memberikan tambahan aksesoris berupa 2 buah box di kanan kiri, dan tentu saja dilengkapi dengan fog lamp atau lampu kabut sebanyak berapa ya? 3 kalau tidak salah, kanan, kiri, dan tengah, untuk menambah
menambah kenyamanan saat kita touring. Nah, kalau masalah mesin, Kawasaki itu juga tidak main-main dengan motor ini. Jadi Kawasaki memberikan mesin 250 cc. Oh iya, motor ini tuh juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman yang ABS. Jadi motor ini bisa seimbang antara kecepatan dan pengeremannya. Jadi nggak usah deh takut-takut kalau nanti bannya slip dan sebagainya, karena itu semua sudah diantisipasi oleh Kawasaki dengan rem berteknologi ABS. Apalagi Kawasaki juga menggandeng branded Bosch untuk untuk menangani rem ABS-nya itu. Lanjut di motor selanjutnya. Ini motor selanjutnya dari Honda CRF 2.5 Rally. Kayaknya Honda ini juga tidak mau ketinggalan untuk meramaikan pasar motor adventure di Indonesia. Nah, terbukti dengan keluarnya Honda CRF Rally ini bisa sangat menarik perhatian para konsumen motor adventure Indonesia. Kalau dilihat dari segi desain, Honda CRF Rally 2.5 ini merupakan turunan dari desain ini Honda Africa Twin ya, kalau tidak salah. Itu mirip-mirip sekali. Itu bisa dibilang Africa Twin 250 cc, tapi kalau saya bilang, nah fitur-fiturnya apa aja sih yang ada di Honda CRF 2.5 ini? Honda CRF 250 Rally. Nah, yang pertama tentunya ada dua lampu, apa sih sebutannya, dua lampu simetrikal, tapi kayaknya kalau saya perhatikan itu lampunya asimetris, ada yang besar satu, ada yang agak kecil satu, tapi itu semuanya LED Pak. Tenang aja, jadi Honda nggak main-main ini. Dashboardnya juga semua full digital, terus ada windshield
Windshieldnya juga itu tidak tanggung-tanggung. Windshieldnya itu besar sekali. Jadi bisa lebih 2 kalinya ini. Ini yang saya pakai windshieldnya windshieldnya CS1. Ada juga di motor itu ada handguard. Ada handguard. Terus kalau kalian mau beli yang ya bisa dibilang kelas premiumnya Honda CRF 250 Rally, itu akan dikasih ada bracketnya juga, bracket box. Kalian juga bisa dapat box tengah sebagai tambahan bagasi, karena mengingat Honda CRF 250 Rally ini bagasinya kecil sekali, jadi ada bonus 1 buah box. Oh ya, fitur tambahan itu Honda CRF 250 Rally ini seatnya bisa diatur ketinggiannya, tapi tidak elektrikal seperti BMW GS dan Africa Twin. Ya tahulah 250 cc ini masih manual. Nah, untuk urusan mesin, motor ini dibekali dengan mesin 250 cc DOHC tentunya dengan 6 percepatan. Nah, ini adalah motor yang sangat bisa menjambak di lintasan tanah-tanah, karena bannya itu ban pacul kayaknya kalau tidak salah. Bukan cuma itu keunggulannya, tapi upside motor ini juga sudah menggunakan upside down. Itu dia menggunakan upside down ukuran 43 mm, terus didukung dengan ban depan ukuran 21 inch dan ban belakang 18 inch. Ngeri enggak tuh? Kalau tampilan fisik motor ini memang agak cukup tinggi. Jadi yang mungkin saya tinggi 173 waktu di Honda mau naik itu, motor Honda CRF itu agak jinjit. Nah, bayangkan yang tingginya 173 ke bawah. Ini juga harganya cukup terjangkau lah untuk kalian yang mau touring dengan budget di bawah 100 jutaan. Ya, motor ini bisa sangat diperhitungkan lah. Nah, selanjutnya ada motor dari pabrikan lokal. Iya. Ternyata pabrikan lokal juga tidak mau ketinggalan, Pak, di segmen motor adventure. Terbukti dengan beberapa bulan yang lalu VR ini pabrikan motor dalam negeri mengeluarkan VR Vortex 250 cc. Apa sih keunggulannya motor ini? Motor ini tuh sudah dibekali dengan mesin 250 cc, 1 silinder, tapi terus desainnya itu mirip sekali dengan
BMW GS kalau bisa saya bilang. Itu kita bisa lihat apa sih namanya, itu paruh-paruhnya, itu paruh elang spakbor yang nempel di bawah headlamp itu, apa sih namanya kalau saya bilang, paruh elangnya itu. Terus ada tubular. Oh ya, terus ada bonus ini, bonus 2 buah box yang diberikan oleh VR. Motor ini kalau tidak salah dibanderol dengan harga sekitar 60 jutaan. Jadi motor ini sangat terjangkau lah kalau untuk kalian yang hobi touring tapi dana ya bisa dibilang terbatas. Motor ini bisa jadi andalan dengan harga 60 jutaan, 250 cc, speknya adventure. Langsung deh ambil. Nah, itu tadi adalah pemaparan saya mengenai 5 motor adventure kelas 250 cc di Indonesia. Jadi kalau kalian ada yang suka touring atau adventure, kalian bisa mempertimbangkan salah satu di antara 5 motor touring itu, tentu saja di kelas 250 cc. Kalau ada yang mau kalian tambahkan, jangan lupa dan jangan malu untuk komen. Akhir kata, Max Motovlog pamit. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like dan share ke teman kalian yang ya kali aja mau beli atau lagi cari referensi tentang motor adventure kelas 250 cc. Jangan lupa share video ini ke mereka dan subscribe channelnya biar kalian bisa tahu motor-motor apa lagi yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Akhir kata, Max Motovlog pamit. Tetap safety di jalan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Saya mutar balik dulu.